Halo Sobat BP. Setiap atlet tepuk bulu tentunya memiliki harapan untuk bisa memenangkan semua laga yang dilakoninya. Sayang, terkadang harapan mereka tak sesuai realita yang terjadi di atas lapangan. Tekanan di dalam pertandingan kerap membuat pemain lepas kendali dan melakukan hal-hal yang nyeleneh dan tak pantas ditiru. Terlepas dari itu, pemain juga terkadang memperlihatkan selebrasi-selebrasi kemenangan yang mengundang emosi pemain maupun penonton. Lantas, siapa sajakah atlet tepuk bulu yang pernah melakukan hal tersebut? So, simak aja video berikut ini. Let's go! Kita mulai dari Jan O Jorgensen. Atlet tepuk bulu asal Denmark ini pernah melakukan hal-hal yang tak pantas ditiru ketika melawan tunggal putra andalan Cina, Lin Dan, di semifinal Malaysia Open 2015. Dari awal laga, Lin Dan dan Jorgensen saling memprovokasi satu sama lain apabila menambah poin. Emosi keduanya semakin panas pada set ketiga. Dan lihatlah bagaimana ranking 22 dunia ini melampiaskan kekesalannya karena kalah dari tunggal putra Cina dengan menendang raket ke arah penonton. Di turnamen berbeda, lagi dan lagi, Jorgensen kembali melakukan hal yang nyeleneh. Tepatnya ketika melawan tunggal putra asal Malaysia, Iskandar Zulkarnain di semifinal Thai Hot China Open 2016. Terlihat ranking 22 dunia ini membuang baju Zulkarnain yang tertinggal di box saat keduanya harus berpindah tempat di interval game penentu. Kita berpindah ke poin selanjutnya. Matthias Bou juga pernah melakukan hal yang tak patut untuk ditiru. Hal ini terlihat setelah Bou Mogensen mengalahkan Fajar Alfian Rian Ardianto di semifinal BCA Indonesia Open 2017. Rekan duet Karsten Mogensen ini membuat supporter Indonesia, baik yang memadati Jakarta Convention Center, penonton layar kaca, hingga fans garis keras yang berbaris di sosmed berapi-api. Bagaimana tidak? Pria umur 41 tahun ini melakukan selebrasi dengan menghadap ke penonton dan memutar-mutar raket lalu membuangnya. Boy pun langsung mengangkat kedua telunjuk ke udara sambil berjoget ria. Tak sampai di situ, Boy semakin membuat supporter Indonesia gerang setelah memberi gestur menutup telinga pertanda tak terbebani dengan intimidasi dan teriakan bernada jelek. Bahkan, Boy mengakhiri selebrasi itu dengan menyimpan telunjuknya di depan bibir yang berarti memerintahkan supporter Indonesia untuk diam. Wah, Boy benar-benar menentang supporter Indonesia untuk gelut nih. Selanjutnya ada Qiao Bin. Tunggal putra asal Cina ini juga melakukan selebrasi panas di final Badminton Asia Team Championship 2018 antara Indonesia melawan Cina. Qiao Bin berhadapan dengan Anthony Sinisuka Ginting pada laga ketiga. Duel sengit ini dimenangkan oleh Qiao Bin lewat 3 set. Dan lihatlah bagaimana panasnya selebrasi junior Lin Dan ini. Qiao Bin seketika melempar raketnya ke udara dan sangat tinggi. Fatalnya, raket yang dilemparnya tersebut nyaris mengenai Ginting. Kita berpindah ke poin selanjutnya. Chou Tien-chen kandas di semifinal Yonex Chinese Taipei Open 2018 setelah takluk 3 set melawan Li Zijia. Kalah di negara sendiri plus di hadapan ribuan fansnya, Chou Tien-chen melakukan selebrasi yang tak patut dicontoh. Setelah takluk, Chou Tien-chen dihampiri oleh Li Zijia untuk berjabat tangan dan berpelukan.
Tapi Chou Tianchen justru memperlihatkan gestur jari yang tak sportif. Si tengil Kevin juga pernah melakukan selebrasi yang provokatif. Hal tersebut seharusnya tidak dilakukan Kevin karena The Minions pada laga itu sudah memang di atas angin. Selebrasi kemenangan dengan menaruh tangan di belakang telinga dilakukan Kevin setelah mengalahkan Lee Junhee Lee Yu Chen di final Asian Games 2018 cabur bulu tangkis nomor individu. Selebrasi yang terkesan meremehkan dari Kevin tersebut membuat Lee Junhee terpancing emosi. Indonesia! 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 Kita lihat meminta berteriak, meminta mendengar bangsa Indonesia. Siapa kita? Indonesia! Siapa kita? Indonesia! Siapa kita? Mudah-mudahan 2 saja cukup. 1-1 malam hari ini. Selanjutnya, ada pemain tunggal putra andalan Cina, Lin Dan. Ranking 22 dunia BWF ini pernah melakukan hal yang kontroversi ketika berlaga di putaran pertama Singapore Open 2019 melawan Viktor Axelsen. Lin Dan memutuskan untuk mengakhiri laga ketika memasuki poin krusial dengan keunggulan Axelsen. Banyak yang menganggap Lin Dan mengakhiri pertandingan tersebut dikarenakan keputusan wasit yang kontroversial. Namun peraih emas Olimpiade Beijing 2008 ini menyangkal hal tersebut dan menyebutkan dirinya kala itu mengalami cedera. Hal yang tak patut dicontoh selanjutnya dilakukan ganda putra asal Jepang, Kamura Sonoda. Jepang yang bertemu dengan Malaysia di putaran pertama Sudirman Cup 2019 dikagetkan oleh permainan agresif dari ganda putra Malaysia, Ong Yeo Sin Teo-Ei. Kamura Sonoda ditaklukkan dengan mudah di game pertama dengan skor 13-21. Namun meski sempat ditekan oleh keagresifan Ong Teo dan dipaksa bermain dus, ganda putra andalan Jepang ini berhasil mengunci game kedua dengan skor 26-24. Dan pada saat memasuki poin krusial game penentu, ganda putra Malaysia ini mengalami insiden yang mengharuskan Teo-Ei dirawat di pinggir lapangan. Dan disinilah Kamura Sonoda melakukan hal yang nyeleneh. Bukannya istirahat di bench pemain, mereka malah melakukan pemanasan. Dan yang terakhir ada Sabrina Jaquet. Momen tak pantas untuk ditiru ini terjadi ketika Jaquet bersua dengan tunggal putri asal Indonesia Putri Kusuma Wardani di round 16 Orleans Masters 2021. Tertinggal 6-10 di game pertama membuat tunggal putri asal Swiss ini ingin segera mengejar ketertinggalan. Namun pada rally ini, tunggal putri ranking 47 dunia ini gagal mendulang poin selanjutnya. Jaquet pun melepaskan kekesalannya dengan menendang kok sesaat setelah tak dapat mengembalikan netting dari putri KW. Nah Sobat BP, demikianlah deretan ulah nakal pemain badminton yang tak patut ditiru versi bangku penonton. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye!